Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Walaupun pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain sudah selesai sejak 2 hari yang lalu, lebih tepatnya, tetapi tentu ini akan terus dibahas, akan terus diperbincangkan dalam beberapa hari ke depan sebelum timnas Indonesia akan menghadapi Cina nanti pada tanggal 15 Oktober mendatang pada hari Selasa ya. Kenapa ini akan terus dibahas ya? Memang karena tentu ini akan menjadi perbincangan bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini disiarkan oleh stasiun TV tersebar sebanyak 48 negara kalau tidak salah ya. Nah, kenapa ini akan terus dibahas ya? Tentu kita sebagai fans timnas Indonesia belum bisa menerima ya, karena memang benar-benar saat ini masih terasa gedek, masih terasa kesal dengan hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Bukan berarti kita tidak menerima keputusan wasit. Memang keputusan wasit itu adalah hal yang mutlak, tetapi di pertandingan melawan Bahrain tentu keputusan wasit asal Oman ini benar-benar sangat tidak fair gitu ya. Kita bukan berarti tidak ingin kalah ya. Bahkan ketika kita kalah melawan Australia contohnya di Piala Asia 2023, ketika kita melawan Irak di Basra, lalu ketika kita melawan Irak di GBK, kita menerima kekalahan kalau misalkan memang wasitnya berlaku adil gitu. Kita juga mengakui keunggulan lawan kalau memang yaitu wasitnya berlaku adil, tetapi beda kasusnya ketika melawan Bahrain ini. Sampai saat ini ya pastinya mayoritas fans timnas Indonesia ya termasuk saya saat ini belum merasa bisa menerima hasil draw melawan timnas Bahrain, karena memang seharusnya kita sudah bisa mengantongi 3 poin dan saat ini kita menduduki klasmen di peringkat 2 di grup C ya. Apakah ini akan diprotes oleh PSSI? Ya memang rencana PSSI juga akan melakukan protes ke AFC bahkan ke FIFA, tetapi ya berkaca pada kejadian yang sebelum-sebelumnya ketika di Piala AFC U23, ketika PSSI melayangkan protes ke AFC, tentu jawabannya juga sangat tidak menguntungkan ya, sangat tidak memuaskan bagi pihak timnas Indonesia. Nah, seharusnya ketika kita protes ke AFC dan jawabannya hanya begitu-begitu aja, ini mungkin langkah selanjutnya PSSI harus bertindak untuk proses ke yang lebih tinggi lagi, yaitu protes ke FIFA. Karena memang kita tahu bahwa keputusan wasit itu tidak akan merubah hasil ketika kita protes, tetapi ternyata setelah baca-baca artikel bahwa ini pernah ada kejadian ketika pertandingan sudah selesai full time, ternyata ada pertandingan yang bisa diulang lagi, contohnya ketika saat itu kualifikasi Piala Dunia 2018 di zona Afrika, di konfederasi CAF ya, Afrika, pertandingan antara South Africa atau Afrika Selatan melawan Senegal. Saat itu Afrika Selatan menang atas Senegal 2-1. Nah, sementara pihak Senegal mengklaim bahwa gol kedua yang diciptakan oleh Afrika Selatan lewat titik putih penalti itu tidak sah, itu tidak fair, sehingga Senegal ini mengajukan protes kepada FIFA bahwa penalti itu seharusnya tidak sah. Dan akhirnya setelah lama diproses oleh FIFA, tentu diinvestigasi bahwa ternyata memang benar penalti itu tidak seharusnya diberikan kepada Afrika Selatan. Dan di situ terbukti bahwa wasit yang memimpin pertandingan itu disuap. Tetapi bukan disuap oleh Afrika Selatan, melainkan disuap oleh bandar judi. Nah, akhirnya karena memang Afrika Selatan ini tidak memberikan suap kepada wasit, hanya bandar judi yang memberikan suap, sehingga pertandingan tersebut diulang. Dan
1 tahun kemudian pertandingan tersebut diulang, akhirnya Senegal menang dengan skor 2-0, kebalikannya ya. Nah, jika kita melihat kasus Indonesia versus Bahrain, kalau misalkan kita ini melayangkan protes ke FIFA dan diinvestigasi oleh FIFA, diproses, kalau misalkan memang ada kecurangan dari wasit, pastinya ini tentu wasitnya akan dihukum, bisa jadi pertandingannya pun akan diulang. Tetapi kalau misalkan ini adalah, ya itu tadi, wasitnya disuap oleh salah satu tim, misalkan oleh Bahrain, nah tentu ini kemenangan akan menjadi milik Indonesia tanpa mengulang dari pertandingan tersebut. Begitu ternyata peraturan dari FIFA setelah saya baca-baca artikel yang sudah terjadi. Nah, tentu juga walaupun seperti itu, kita apresiasi para pemain tim nasional Indonesia. Mereka benar-benar mental mereka sangat luar biasa sebagai pesepak bola profesional ya. Walaupun ketika setelah pertandingan berakhir sempat terjadi ketegangan, tetapi selepas itu mereka langsung melupakan kejadian hal itu, dan ketika mereka akan bersiap berangkat menuju ke Cina, tentu para pemain juga sudah seperti biasa lagi ya. Sudah bahkan ada yang ya ceria, itu senyum-senyum. Nah, itu juga mental mereka sangat-sangat luar biasa ya, benar-benar tidak memperlihatkan kekecewaan mereka, dan mudah-mudahan fokus mereka ini tetap terjaga ketika nanti akan berhadapan dengan Cina. Dan ternyata perjalanan dari Bahrain menuju Cina, timnas Indonesia membutuhkan waktu 9 jam dan mereka sudah sampai di Shandong, Cina ya, pada hari Jumat kemarin sore kalau tidak salah. Sementara lawannya Cina itu mereka membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar kurang lebih 18 jam dari Adelaide, Australia menuju ke Shandong ya. Nah, itu mungkin juga akan mempengaruhi proses recovery dari para pemain, tapi mudah-mudahan hari ini para pemain sudah menjalankan proses recovery, dan mungkin saja nanti hari ini pelatih Sintayong juga akan memulai kembali latihan bersama para pemain gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan di Qingdao nanti pertandingan melawan China di hari Selasa ini bisa menjadi pelampiasan para pemain timnas setelah dikecewakan oleh pertandingan melawan Bahrain ya. Nah, tetapi ada kabar baik juga. Ternyata walaupun kita merasa dirugikan di pertandingan melawan Bahrain, tetapi ada kabar baik hari ini bahwa Kevin Dix Bakar Besi yang kita tunggu-tunggu sejak sudah dari lama sekali, dan ini adalah salah satu pemain yang diinginkan oleh Sintayong, akhirnya menerima pinangan dari timnas Indonesia untuk bergabung bersama timnas Indonesia, dan Kevin Dix akan segera diproses oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini sudah dibuktikan, informasi ini sudah benar, langsung ini sumbernya dari Ketua Umum PSSI yang beliau telah mengupload di media sosial Instagramnya, yang memang bersalaman dengan Kevin Dix dengan tulisan caption bahwa selamat bergabung ke tim nasional Indonesia. Tentu ini kabar baik, dan mungkin kedalaman skuad timnas Indonesia dengan hadirnya Kevin Dix nanti, terutama di lini pertahanan, ini akan semakin kuat ya, seperti itu. Kita tunggu nanti prosesnya, mungkin nanti bisa bermain di bulan depan mungkin ya, ketika akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi ya, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.